Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Pendeta Wanda Dumais dari BIC, Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ingin berbicara mengenai teori dua malam. Apa itu teori dua malam? Mengapa Paskah atau Pesak atau Passover jatuh pada tanggal 15 Nisan? Nah, saudara, saya bersyukur kita memiliki Allah yang brilian, luar biasa dalam kemahatauannya. Allah memilih tanggal 15 Nisan sebagai Pesak atau Paskah atau Passover karena hari itu di langit terjadi peristiwa bulan purnama atau full moon atau bulan baru. Peristiwa full moon menandai permulaan musim, yaitu spring season atau musim semi. Allah memilih tanggal 15 Nisan sebagai hari baik untuk membawa orang Israel keluar dari rumah perbudakan di Mesir. Beberapa poin utama. Yang pertama, tanggal 15 Nisan adalah bulan baru atau full moon. Yang kedua, tanggal 15 Nisan adalah dimulainya musim semi atau spring season. Yang ketiga, tanggal 15 Nisan adalah hari pertama orang Israel keluar dari tanah Mesir. Perintah Allah sebagai berikut. Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bulan Nisan menjadi bulan pertama dalam kalender orang Yahudi. Nah, ini bisa dibandingkan dengan bulan Januari sebagai bulan pertama dalam kalender kita atau kalender modern. Bulan Nisan menjadi bulan pertama. Bulan Nisan adalah bulan dimulainya musim semi. Bulan Nisan adalah bulan penuh atau bulan purnama atau bulan pertama. Bulan Nisan adalah bulan keluarnya orang Israel dari Mesir. Berarti Passover harus terjadi pada musim semi. Orang Israel harus sungguh-sungguh melihat bahwa 15 Nisan itu adalah bulan purnama atau full moon. Lalu apa yang terjadi bila tanggal 15 Nisan itu bulan belum menjadi penuh? Orang Israel mempunyai tanda berikut. Saya ulangi, orang Israel mempunyai tanda berikut yang harus diuji. Melihat apakah tanaman barley panen bila bukan bulan lainnya, yaitu Adar. Bila musim semi belum tiba, maka harus ditambahkan bulan lainnya, yaitu Adar 2 sebelum bulan Nisan. Untuk jelasnya, saya berikan urutan kalender orang Yahudi. Bulan yang pertama itu namanya bulan Nisan. Di dalam kalender modern itu Maret dan April. Bulan kedua bulan Iyar, yaitu April, Mei. Yang ketiga bulan Sivan, yaitu Mei, Juni. Yang keempat bulan Tamus, yaitu Juni, Juli. Yang kelima bulan Av, Juli, Agustus. Yang keenam bulan Elul, Agustus, September. Yang ketujuh bulan Tisri, September, Oktober. Yang kedelapan bulan Chesvan, Oktober, November. Yang ke-9 bulan Kislev, November, Desember. Yang ke-10 bulan Tevet, Desember, Januari. Yang ke-11 bulan Sfat, Januari, Februari. Dan yang ke-12 bulan Adar, Februari, Maret. Nah, bila terjadi belum panen, maka ditambahkan 1 bulan. Yaitu bulan Adar ini mundur menjadi bulan kedua. Ditambahkan Adar yang pertama.
Orang Yahudi menggunakan sistem kalender yang disebut dengan lunar kalender. Kalender berdasarkan bulan. Sementara kalender modern menggunakan kalender matahari atau solar kalender. Solar kalender, saya ulangi, lunar kalender menghitung setiap bulan terdiri dari 29,53 hari atau di antara 29 sampai 30 hari. Jadi apabila dihitung 12 bulan dalam kalender orang Yahudi, dalam satu tahun jumlah hari yang ada itu berjumlah 355 hari. Nah, sementara kalender kita, solar kalender, mempunyai 365,2465 hari. Berarti terjadi perbedaan 11 hari dengan kalender Israel atau kalender lunar, sistem yang menghitung berdasarkan bulan. Nah, saudara, bagaimana problem matematika ini diselesaikan? Orang Israel menambahkan bulan ke-13, yaitu Adar 2. Saya sudah menjelaskan, apabila 15 Nisan belum terjadi full moon, maka musim semi atau spring belum terjadi. Artinya tahun itu adalah tahun kabisat atau leap year. Dan kalender Yahudi menambahkan bulan ke-13, yaitu bulan Adar kedua. Nah, di dalam kalender orang Yahudi terjadi cycle setiap 19 tahun untuk menyesuaikan dengan kalender modern. Agar waktunya itu pas. Karena orang Israel waktunya itu kurang. Jadi setiap tahun ke-3, setiap tahun ke-6, dan seterusnya itu terjadi apa yang disebut dengan leap year. Ditambahkan 1 bulan ke dalam tahun-tahun tersebut. Lalu bagaimana orang Kristen menghitung Easter, hari Minggu kebangkitan Yesus? Easter selalu jatuh pada hari Minggu pertama sesudah bulan baru, sesudah tanggal 21 Maret. Jadi saya ulangi. Hari kebangkitan Yesus selalu terjadi pada minggu pertama sesudah bulan baru. Sesudah tanggal 21 Maret. Nah, saudara, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di dalam Alkitab? Kita menemukan ayat-ayat ini. Keluaran 12 ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian Keluaran 12 ayat 11, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Kemudian Imamat 23 ayat 5-6. Dalam bulan yang pertama. Pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Saudara, ayat-ayat Alkitab menyebutkan bahwa domba Paskah atau Paskah Lem harus disembelih pada tanggal 14 Nisan. Dan Paskah harus dirayakan malam itu juga. Lalu versi mana yang benar? Paskah dirayakan tanggal 14 atau tanggal 15 Nisan? Pertanyaan ini penting dijawab supaya tidak membingungkan. Tafsiran mengenai hari kematian Yesus ada di sekitar beberapa tanggal. Yang pertama, Yesus mati pada hari Rabu 14 Nisan atau Good Wednesday. Yang kedua, Yesus mati hari Kamis 15 Nisan atau Good Friday. Yang ketiga, Yesus mati Jumat 16 Nisan atau Good Friday. Saya ulangi ya, teori yang pertama, Yesus mati hari Rabu 14 Nisan, itu disebut Good Wednesday. Yang kedua, Yesus mati hari Kamis 15 Nisan, Good Thursday. Kemudian Yesus mati hari Jumat 16 Nisan, Good Friday. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa Passover artinya Tuhan melewati rumah orang Israel.
Paschal Lamb atau domba Paskah. Arti lain dari Passover juga adalah between the two evening. Di antara dua malam. Twilight. Maksudnya begini, malam Paskah sebenarnya malam antara 14 Nisan dan 15 Nisan. Dua malam ini menjadi satu. Karena sistem waktu Israel menghitung dari sunset to sunset. Artinya Israel akan berganti hari menjadi hari baru saat senja menjelang, yaitu sesudah jam 6 sore. Maka kita menemukan fakta ini bahwa malam Paskah, Passover atau Pesak berada di antara dua malam, yaitu malam 14 Nisan. Tetapi hari sudah berganti di malam 15 Nisan. Domba Paskah disembelih pada hari Rabu 14 Nisan. Lalu ketika hari berganti ke Kamis 15 Nisan, maka Tuhan menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Banyak orang telah salah menafsirkan kebenaran ini sehingga mereka mengira Yesus telah disalib dan meninggal pada hari Jumat karena tersandung pada kata Sabat. Saya tunjukkan ayat yang sangat jelas di dalam Alkitab. Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Yohanes 19 ayat 31, karena hari itu, hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Di dalam Yohanes 19 ayat 14 disebutkan bahwa Yesus disalib dan mati pada hari persiapan Paskah. Sementara di dalam Yohanes 19 ayat 31 disebutkan bahwa Yesus disalib dan mati pada hari persiapan Sabat. Kita harus menafsirkan maksud perkataan Yohanes dengan beda. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hari persiapan Paskah dan hari persiapan Sabat? Ulang. Yang kedua, apa yang dimaksud, saya ulangi ya, apa yang dimaksud dengan hari persiapan Paskah dan hari persiapan Sabat? Skenarionya seperti ini. Hari persiapan Paskah. Bila hari persiapan Paskah yang dimaksud Yohanes adalah hari Rabu 14 Nisan, maka pasti Paskah yang dimaksud Yohanes adalah Paskah 15 Nisan. Maka Yesus harusnya meninggal pada hari Rabu 14 Nisan, pada hari persiapan Paskah. Yang kedua, bila hari persiapan Paskah yang dimaksud Yohanes adalah hari Jumat 16 Nisan, maka Paskah sudah lewat, yaitu 15 Nisan. Paskah mana yang Yohanes maksudkan? Maka Yesus tidak mungkin mati pada hari Jumat 16 Nisan, karena fakta ini bertentangan. Hari persiapan Sabat, kita lihat hal ini. Bila hari persiapan Sabat yang dimaksud Yohanes adalah hari Rabu 14 Nisan, maka memang betul itu hari persiapan Sabat. Karena Paskah 15 Nisan disebut juga adalah Sabat Pesak atau Sabat Unleavened Bread Feast. Hari pertama perayaan Paskah adalah hari Sabat. Maka pada hari Rabu 14 Nisan disebut hari persiapan. Fakta ini tepat bahwa Yesus meninggal pada hari Rabu 14 Nisan, yaitu hari persiapan. Yang kedua, bila hari persiapan Sabat yang dimaksud Yohanes adalah hari Jumat 16 Nisan, maka hari ini juga betul karena hari Sabtu 17 Nisan adalah hari Sabat mingguan. Hanya saja penjelasan Yohanes tentang hari persiapan Paskah tidak terpenuhi sebab Paskah terjadi hari Kamis 15 Nisan dan bukan hari Sabtu 17 Nisan atau hari Minggu 18 Nisan. Maka teori Yesus mati pada hari Jumat 16 Nisan atau Jumat Agung adalah fakta yang salah. Selamat merayakan Paskah, Pesak, atau Passover. Saya Pendeta Wanda Dumais untuk Bible Independent Church dan Eleos
Theological School dari Sydney. Saya mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.